Kenalin nama gue Tiara Francisca dari Roscoe Podcast. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Dan alhamdulillah banget nih pandemi sekarang udah mulai turun angkanya. Tapi tetap ya kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan dan harus pakai masker kemana-mana. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Oke, di podcast kali ini gue Tiara bakal bahas tentang kisah seram di balik 5 film terkutuk yang makan korban. Dari judulnya aja tuh udah serem banget ya. Nah, gue mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh tipe orang yang gimana sih? Ya kalau misalkan nonton film horor yang emang berani atau emang pengen nonton tapi takut gitu. Kalau gue sih tipe yang kedua ya. Gue tuh kayak penasaran, tapi gue sendiri tuh takut gitu buat kalau nonton sendiri. Tapi emang ya, kalau misalkan film horor tuh ya, walaupun kayak kita takut gitu, tapi bikin orang-orang tuh penasaran banget gimana kisahnya. Dan emang film horor di Indonesia juga kayak kalau kita nonton tuh seru gitu, karena kadang endingnya tuh susah ditebak banget gitu. Apalagi film-film horor yang luar negeri gitu kan. Kayak udah sadis gitu kan. Hantunya juga kayak nyerem-nyeremin gitu. Terus ceritanya juga kita gak bisa tebak gitu. Kalian tuh penasaran gak sih kenapa ya 5 film ini nih bisa dikatakan film terkutuk gitu. Kayak bukan film yang horor banget lagi, tapi udah kayak terkutuk gitu. Ternyata 5 film ini nih, film horor dikatakan film terkutuk ini karena di dalam saat proses pembuatannya itu sampai memakan nyawa. Wah, ini benar-benar parah banget sih menurut gua. Dan korbannya itu sendiri tuh krunya, terus aktornya yang main dan semua orang yang terlibat di dalam film itu. Bahkan ada yang sampai terbawa gitu. Syutingnya udah selesai, tapi kayak hal-hal aneh itu masih terbawa ke dunia sehari-hari gitu, ke kehidupan sehari-hari gitu. Sampai kayak ada pokoknya kejadian-kejadian yang emang di luar nalar, yang aneh gitu. Kalau misalkan kalian ditawarin gitu main film horor gitu, kalian bakal mau apa enggak sih? Jujur gue sih nggak mau ya, karena emang gue tuh kayak sebenarnya dibilang takut enggak, tapi kalau misalkan nonton horor juga kalau sendiri takut gitu ya, 50-50 lah ya. Karena gue nggak mau bikin kalian penasaran nih ya. Kita bakal bahas satu persatu film itu. Gimana sih kisah mereka sampai dibilang film terkutuk. Yang pertama ada Rosemary Baby. Ini di tahun 1968. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Ira Levin, Rosemary Baby sempat disebut sebagai salah satu film horor terkutuk. Jadi, cerita tentang seorang wanita hamil yang curiga ada kaum pemuja setan yang mau mencuri bayinya. Ini termasuk salah satu film horor hits yang berhasil meraih sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan Oscar. Wah, kalau udah dapet penghargaan Oscar itu berarti benar-benar kayak filmnya tuh bagus banget gitu kan. Tapi di balik bagusnya film ini ternyata ada banyak kejadian-kejadian buruk bagi para aktor dan kru-krunya gitu. Yaitu yang tadi disebut dengan kutukan. Jadi kutukan tersebut dimulai berselang beberapa bulan setelah film itu rilis. Krzysztof
Komposer yang menciptakan scoring untuk film tersebut jatuh dari tebing sampai koma dan enggak pernah tersadarkan kembali hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1969. 1 tahun kemudian, nasib buruk menimpa Sharon Tate, istri Roman Polanski yang jadi sutradara untuk film Romancery Baby ini. Dalam keadaan hamil 8 bulan, dia dibunuh secara kejam oleh keluarga Manson yang merupakan seorang pimpinan kultus. Wah, dari 2 kejadian ini aja udah serem ya teman-teman. Tapi ada lagi. Selain itu, ada kejadian buruk yang juga menimpa sang produser, William Castle. Setelah filmnya rilis, walaupun nggak sampai meninggal dunia nih ya, dia tiba-tiba terserang penyakit batu ginjal serius, hingga halusinasi sampai menyebut Rosemary ketika nggak sadarkan di rumah sakit. Wah, ini film parah sih, udah menelan korban jiwa berarti ya kan. Sampai dia produsernya itu kayak kena gitu, sampai bisa berhalusinasi kayak gitu. Ini parah sih. Makanya mungkin dari balik proses pembuatan filmnya itu mungkin emang layak gitu, bukan mungkin lagi, emang layak gitu mendapatkan piala Oscar ini. Kedua, ada Poltergeist. Film ini ada di tahun 1982. Nah, selain Romance Baby tadi, film Poltergeist yang ditulis oleh Steven Spielberg ini juga dipercaya salah satu film terkutuk. Soalnya, satu persatu para pemainnya meninggal dunia enggak lama setelah syuting. Jadi, film ini nih berkisah tentang keluarga Freeling yang berusaha menyelamatkan anak bungsu mereka dari makhluk jahat yang merasukinya. Kutukan pertama menimpa Dominic Dune, pemeran karakter Dana, anak remaja dari keluarga Freeling yang dihantui tersebut. Nggak lama setelah Poltergeist rilis di bioskop, Dune dicekik oleh mantan pacarnya hingga akhirnya meninggal dunia di usianya yang baru 22 tahun. Saat itu beredar rumor kalau Dune dan mantannya sedang mendengar soundtrack Poltergeist di mobil. Wah, berarti kayak soundtracknya aja tuh udah bikin terpengaruh orang gitu ya. Selanjutnya, 6 tahun kemudian, Heather Rock yang jadi bintang utama film ini meninggal dunia tepat sebelum trilogi terakhirnya rilis. Masih berusia 12 tahun, sang aktris cilik pemeran Caroline Freeling ini terkena serangan jantung setelah mengalami shock akibat obstruksi usus kongenital. Lalu, pada tahun 1992, Richard Lawson, pemeran Dr. Ian Mitchell meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat menewaskan 27 dari 51 penumpangnya. Ironisnya nih ya, sebelum pesawat tersebut berangkat, dia sempat bertukar tempat dengan seseorang yang akhirnya menjadi salah satu dari orang yang selamat. Wah. Emang sih ya, kalau umur tuh gak ada yang tahu gitu. Tapi kok film dengan kejadian-kejadian yang mereka alami ini kayaknya ada berkaitan gitu. Yang ketiga ada The Exorcist di tahun 1973. Buat kalian pecinta horor nih ya, pasti udah gak asing lagi deh dengan film garapan William Friedkin yang satu ini nih. Film peraih Oscar ini kabarnya bakal mendapat debut pada tahun 2021. Memang menjadi salah satu film horor terpopuler sepanjang masa. Wah, kalau udah dapet piala Oscar nih, pasti filmnya tuh bagus banget dan ceritanya tuh kayak menarik banget, nggak diragukan lagi. Jadi buat kalian yang belum nonton, terus langsung nonton.
Kisah gadis yang kerasukan yang berusaha diselamatkan melalui ritual pengusiran setan oleh dua pendeta ini memang menghadirkan kengerian yang terasa nyatanya gitu. Lebih seremnya lagi nih ya, kutukan dan keenergian dalam film tersebut nih benar-benar menimpa aktor dan kru di kehidupan nyata. Ini parah sih. Energinya berarti kuat banget ya saat proses syuting atau saat film ini diproduksi gitu. Sampai bener-bener ada korbannya gitu. Salah satunya tuh dua aktor, Silky Marius dan Jack Maugham, yang di naskahnya memang diceritakan tewas dalam film, juga ikut meninggal dunia setelah selesai syuting The Extra. Wah, jadi mereka berdua ini di filmnya ini emang di naskahnya tuh mereka tewas. Tapi dunia nyata juga mereka tewas juga. Gak lama setelah itu ya, 7 orang kru lainnya meninggal dunia tanpa penyebab yang jelas. Wah, kalau dari film-film yang tadi, film pertama, film kedua gitu kan, itu ada penyebabnya gitu, kayak kecelakaan pesawat dan lainnya gitu kan. Kalau ini krunya ini yang film ketiga ini, krunya ini meninggal nggak tahu sebabnya apa gitu. Nah, peristiwa aneh lain ini juga terjadi dalam proses syuting. Saat itu tiba-tiba terjadi kebakaran besar yang menghanguskan seluruh set di lokasi syuting, kecuali kamar Regan Majnel yang merupakan gadis kerasukan tersebut. Selain itu nih ya, saat tayang perdana di Roma, tiba-tiba petir besar menyambar dan merobohkan salib raksasa berusia 400 tahun di jalan seberang gedung screening film tersebut. Walaupun begitu, untungnya peristiwa ini nggak memakan korban jiwa. Wah, ini sih salah satu hal yang ganjil juga sih ya. Semuanya kebakar gitu. Tapi anehnya kamar yang buat syuting Regan ini, yang gadis kerasukan ini nggak kebakar gitu. Ini salah satu hal yang aneh sih, yang ganjil sih menurutku. Menurut kalian gimana? 4, yaitu ada The Twilight Zone di tahun 1983. Diangkat dari tempat episode serial hitam putih garapan Rod Serling, The Twilight Zone mengemas beberapa kisah horor pendek dalam sebuah film fiksi science horror. Film yang memproduksi Stephen Grant dan John Landis ini sempat membuat heboh karena kabar kecelakaan helikopter yang bikin 3 pemainnya tewas mengenaskan. Wah, belum apa-apa aja nih udah ada aja gitu kan kejadian yang bikin 3 pemain filmnya ini tewas gitu. Menurut gue sih itu kayaknya petanda gitu ya, kayak petanda kurang mengenakan untuk proses syuting nantinya gitu. Dalam bagian kedua film ini yang bertajuk Time Out, ada adegan ketika bintang utamanya Fitzmaurice menyelamatkan 2 anak kecil dari wilayah perang Vietnam menggunakan helikopter. Namun entah mengapa nih ya, ada kendala teknis yang membuat pilot tersebut nggak bisa mengendalikan helikopter. Ya kita harus positive thinking ya, namanya juga hal-hal yang tak terduga secara teknis tuh bisa terjadi saat kita ngelakuin apa aja gitu kan. Tapi ini kaitannya dengan kayak mereka memerankan film itu film horor gitu kan, film horor, jadi kayak mungkin dikait-kaitin juga kali ya. Helikopter tersebut terbang lepas kendali dan mendarat di atas Moro. Malangnya nih ya, ada 2 anak Vietnam yang saat itu sedang dalam adegan menyeberangi kolam kecil. Insiden tersebut menewaskan mereka bertiga dalam seketika.
Morrow dan aktor cilik Marge Binley yang baru usia 7 tahun ini tewas terpenggal kepalanya karena baling-baling helikopter. Sementara itu, Sidney Chen yang masih berusia 6 tahun ikut tewas tertimpa puing-puing helikopter. Mungkin karena emang udah musibah juga kali ya, kan kita nggak tahu kapan musibah itu datang gitu kan. Mungkin emang jalannya seperti itu. Kita harus positive thinking, teman-teman. Atau yang kelima nih ya, ada The Omen di tahun 1976. Kisah Damien Trump ini sebagai bocah yang ternyata diramalkan menjadi anak iblis ini dipercaya benar-benar menghadirkan kutukan di kehidupan nyata. Seakan-akan menargetkan orang di balik layar, film garapan Richard Donner ini menewaskan beberapa krunya secara mengenaskan dan juga orang-orang terdekat dari mereka yang terlibat dalam film ini. Wah, kayak film ini udah menargetkan gitu. Dia tuh udah menargetkan siapa-siapa aja nih yang bakal mungkin ditewaskan gitu ya. Nggak tahu juga ya. Kalau kalian teman-teman nonton nih, kalian semua nonton nih ya, tentu kalian ingat dengan adegan kepala terpenggal akibat terpotong kaca. Joan Richardson sebagai special event artist yang bertanggung jawab terhadap adegan tersebut menyaksikan hal yang sama terjadi pada istrinya Liz Moore dalam kecelakaan mobil. Wah, bayangin dia yang seorang special event artist gitu ya. Ya emang bertanggung jawab dalam adegan itu, melihat istrinya sendiri kayak merecord ulang kayak mereka adegan apa yang dilakuin sama artis yang di film itu. Nggak kebayang sih kayak gimana, pasti terpukul dan nggak nyangka, pasti shock juga ya. Richard Harrison yang selamat bercerita bahwa peristiwa mengerikan ini terjadi di jalan yang tertulis Omen yang terkenal sebagai Hari Sial. Wah, jadi jalannya ini ada tulisan Omen ST, gue nggak tahu ya ST itu apa, 66 km pada Friday yang terkenal sebagai Hari Sial. Oh my god, jadi di jalannya itu ada tertulis kayak Omen gitu, sama banget sama judul filmnya gitu, sama. Wah, mereka gimana nih? Apa itu karena film ini berkaitan atau emang hanya kebetulan biasa aja gitu kan? Selain itu nih ya, trainer hewan yang bertanggung jawab dalam adegan babon yang menggila di film tersebut tewas diterkam harimau hanya berselang beberapa waktu setelah selesai syuting. Wah, yang ini lebih parah sih. Yang ini hari itu juga setelah dia syuting adegan dengan hewan yang sama, setelah syuting dia ngalamin hal itu yang nyata gitu kan, dan itu di hari itu juga. Wah, ini mulai panas ya guys. Stan Van Grogipek, pemeran ayah dari Damien ini juga tewas diserang anjing Rottweiler dalam adegan di pemakaman. Wah, jadi kebanyakan ini yang tewas atau meninggal ini kebanyakan pada saat proses syutingnya itu malah. Entah mengapa anjing-anjing tersebut mengabaikan trainernya dan menggila tanpa penyebab yang jelas hingga akhirnya menewaskan stuntman tersebut. Masih terus berlanjut nih ya, nggak sampai situ aja guys. Kutukan tersebut menimpa anak Gregory Peck tanpa alasan yang jelas. Putra dari aktor peraih Oscar ini bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Peristiwanya terjadi berselang 2 bulan ketika awal mula produksi The Omen. Gue nggak tahu ya harus berkomentar apa gitu. Mungkin ya ada tekanan dari dalam juga. Kita kan nggak tahu kan yang namanya orang gitu kan.
karena ini berselang 2 bulan. Menurut kalian lama atau emang baru nih guys 2 bulan? Nah, dari cerita 5 film yang katanya terkutuk tadi, menurut kalian tuh mana sih yang emang bener-bener film terkutuk? Apalagi tuh bisa menelaskan aktor dan kru-krunya gitu. Emang sih tadi kayak ada beberapa yang emang terjadi karena hal medis, tapi dikaitkan dengan film ini gitu kan. Film-film yang tadi ada karena kecelakaan, terus karena emang gak jauh dari film ini rilis, terus emang dikait-kaitan gitu. Tapi kan emang kejadian itu kan kita gak bisa prediksi kan ya. Mungkin aja emang udah jalannya mereka seperti itu gitu. Jadi kayak, ini gimana pendapat kalian guys? Itu emang terjadi karena emang film yang terkutuk itu, atau emang udah jalannya mereka aja gitu? Kayak gitu. Tapi ini gue cerita sih agak merinding ya, sambil merinding juga sih. Tapi jujur li, ini serem banget sih menurut gue. Dari kelima film terkutuk tadi, menurut kalian filmnya mana yang emang benar-benar terkutuk? Menurut gue sih, kalau gue sendiri ya, kalau gue milih yang terakhir, karena emang kru-krunya ini, aktor-aktornya ini meninggal nggak lama gitu, dari bahkan ada di proses syuting itu sendiri mereka meninggal gitu, nggak jauh dari adegan yang mereka mainin abis break, mungkin abis break atau selama beberapa jam, terus kejadian gitu, dan mereka meninggal di situ gitu saat proses syuting itu dibuat gitu. Itu serem banget sih, itu horor banget, dan menurut gue itu emang benar-benar mungkin benar-benar emang pengaruh dari energi saat proses syuting itu sendiri ya. Gimana nih guys, menurut kalian 5 film terkutuk itu benar-benar nyeremin atau enggak sih? Kalau menurut gue sih nyeremin ya. Guys, gak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast nih. Kita tadi udah bahas kelima-limanya film yang konon katanya terkutuk itu. Jadi buat kalian yang mau denger kisah-kisah horor lagi, yang lebih serem lagi, terus kalian juga pengen tahu info-info yang menarik, kalian jangan lupa tonton Royce Global Podcast di YouTube Royce Global Radio. Oke? Gue Tara Francisca, pamit undur diri. Dah, see you next time.